punya Versik, tunjukin lagi permainannya. Tapi aku setelah Versik waktu itu sempat ada yang mengucap kalau Versik One Season Wonder mungkin dari segi assassin aja karena dia udah mulai fokus ke arah jungler tank gak sih sekarang? Iya benar. Padahal aku sejujur-jujurnya aku memang kangen gameplay dia dengan assassin. Gak bisa dipungkiri, dulu serunya adalah ketika dia lawan Albert. Link ya, Apapun itu. Link Lancelot. Waduh, linknya di ban. Waduh, linknya langsung di ban dari sisi seberang, mereka nggak mau ada link yang keluar. Karena kalau ngelihat kondisi sampai saat ini, dengan Harit yang di ban, mereka masih fokus ke arah gold lane. Dan ingat, Skylar punya data yang sangat banyak terbuka di media sosial. Yang harusnya Aras di Singapura udah aware akan hal tersebut. Iya, kalau ngelihat Skylar sebenarnya nggak terlalu bisa dibatasin juga ya buat hero-nya. Karena Melvic Gun mungkin cocok bagi Layla. Sempat dibawakan Laylanya sama Skylar. Terus juga siapa lagi? Clean ini masih cukup masuk ke dalam meta yang sekarang. Roger bahkan juga masih terbuka. Ini banyak banget. Kalau kita bicara soal marksman tinggal bagaimana mereka mix and match ya dengan hero-hero yang lain. Rogernya juga di ban. Salah satu kandidat yang memang cukup maut sebenarnya. Roger. Early game snowball sangat sulit untuk bisa dihentikan. Kekuatan bagi Roger itu sendiri. Oke, Roger. Mungkin kalau misalnya mereka menutup Roger tapi mereka memancing terhadap trigger Moskov mungkin. Mungkin. Trigger Moskov yang akan didapatkan oleh seorang RSG Singapura ini ngebuka banyak banget chance untuk tim RRQ. Contohnya, mereka terbuka untuk Fredrin. Kalau misalnya kita ngomongin Versik dengan power of Fredrinnya. Mereka juga bisa bermain dengan hero, healer. Kalau mereka mau main healer, mau main Cloud di first pick juga boleh karena ini Skylar case-nya. Betul. Banyak ya? Banyak. Banyak. Atau Don bahkan Rinsia bahkan hero-nya diprioritaskan. Moskov yang di ban. Ya kan, trigger Moskov Ben harusnya. Oke, ada chip. Chip nih yang bawah. Yep, langsung diambil juga buat chip ya. Ini adalah salah satu hero yang bisa meng-enable adanya team fight untuk di awal-awal. Mungkin di level 1-2-nya dengan skill-skill yang dimiliki oleh chip itu sendiri ya. Cooldown time yang sangat cepat, membuka shortcut, Y-walk-nya yang membuat dia berada di mana-mana. Yang pada akhirnya ya ini akan membuat jungle lawan mungkin agak sedikit bingung atau bahkan butuh pengawalan ekstra dari rekan-rekannya yang lain. Tapi kalau lebih penasaran dengan adanya ban Link yang dilakukan oleh Arky Hoshi, apakah memang mereka sudah melihat adanya potensi untuk jungler dari RSG SG ini ya menggunakan hero-hero assassin. Karena kalau tipikal kita melihat ada Link ya, kemungkinan yang lainnya juga masih ada. Dan dengan Skypiercer yang kalau kita lihat dari match sebelumnya, itu sebenarnya masih ada lagi hero yang memang punya potensi untuk bermain sebagai jungler yang sangat sakit. Mungkin kalau kita bisa sebut satu contohnya Julian Jungler. Itu cukup perih loh. Tapi Fredrin dan juga Cloud. Dan apalagi kalau misalnya lawan Ferdinand seperti ini, Pung. Pertama Julian itu bisa nge-burst abis Fredrin ya. Dicakar ya. Bisa di-burst kalau dia mainin pakai enhance sight. Iya, enhance sight. Yang sakit tuh paling sakit sebenarnya enhance sight. Satu. Nah, kalau misalnya paling safety enhance sword. Sword. Nah, Ngedash. enhance chain ya itu main CC. Main CC, betul. Karena gue main Julian. Jadi bisa gue lihat itu bisa dapatkan potensi. Dan Karabaxia, lebih fokus Karabaxia early game nampaknya ya. Memberikan space untuk Skylar kau Mawa. Bisa jadi sih kalau melihat adanya chip dan juga Baxia. Ini berarti kayak tempo standar aja. Game yang dibawakan oleh Arky sih, gak terlalu banyak perubahan-perubahan bagi mereka sendiri. Nah, ini saya suka nih. Xavier pakai temporal kan? Waduh, Xavier nih belakangan ini juga lagi menggelisahkan nih. Menggelisahkan. Karena Benar. Xavier di buff ya. Xavier bukan hanya di buff Om. Ini Xavier juga bisa memberikan sinaran sangat instant pick off langsung berhilang. Nah, sinarannya ini biasanya karena ada Skypiercer. Nah, Skypiercer-nya biasa jadi item ketiganya dia kan. Kayak akhirnya bisa dipakai juga buat nembak dan kalau kita biasanya mungkin sekarat kena efek burn-nya dari glowing one atau ya dari manapun itu, dari efek bakarannya. Ini sekarang bisa ditambahkan lagi dengan Skypiercer yang bisa membuat true damage pada akhirnya dan kita nggak bisa kemana-mana. Belum lagi ya dengan Xavier yang dipakai oleh RSG, ini berarti mereka bisa main agak ke belakang sedikit dan Baxia maupun dengan chip nantinya bakal menemui kesulitan untuk bisa menabrak ke belakang. Oh, udah pasti. Karena mereka belum punya jawaban. Ya, Yuzong bahkan di ban. Yuzong di ban itu wise choice banget. Ngelihat belum ada jawaban seperti ini, kenapa nggak kita ban aja Yuzongnya? Terus ngomongin Skylar ke arah belakang, mereka udah ambil ke arah Cloud-nya. Apakah mereka butuh lagi hero ke arah belakang? Yes, mereka butuh dari EXP.
Sekarang mereka kondisinya punya chance terhadap lapu-lapu. Tapi kalau lapu-lapunya di ban juga, berarti bisa bermain dengan hero Pakito yang flanker. Karena kalau ngomongin flanker, Pakito kenapa sangat bisa diamankan oleh sosok seorang Don, kondisinya adalah Pakito bisa untuk menutup ke arah Cloud, Pakito juga bisa menutup ke arah Xavier. Ya bisa cepatnya flicker. Udah gak bisa double andalin jab. dari Skylar lagi sekarang. Ya flicker double jab itu bisa jadi tugas utama dia sebenarnya. Tapi bakal di-ban gak nih sekarang Pakitonya? Mau ban Marksman mungkin atau Masih juga boleh. XP? Masih juga boleh kalau mereka mau main. Jadi kalau EXP agak terlalu banyak, ada baiknya mereka jangan terlalu fokus. Yang Pakito. penting. Karena kalau Masya, jarang gak sih kita lihat Arkeyoshi pakai Masya? Jarang banget ya. Jadi Pakito dengan flicker double jab yang memang cukup membahayakan ya untuk barisan belakang. Kalian pastinya pernah lah kena. Itu kalau sudah nyala champion stance-nya, terus kita kena double jab. Itu HP kayak Mitch, terus marksman yang lagi separuh, itu bisa langsung tiba-tiba instant, habis aja. Helang om. Langsung hilang ya. Helang udah meledak, udah. Pakito, berarti kalau misalnya mau sekarang mereka ambil Marshall. Masya, Masya, kanan. Khalid ternyata. Oke, Khalid. Buset. Mereka ambil Khalid ya, yang bisa jump in lagi mereka tutup. Padahal Masya ini juga punya power yang sangat kuat. Kalau Masya sebenarnya nggak bisa jadi badan sih dia minusnya ya. Kalau Khalid ini bisa jadi badan kan. Badan mereka udah ada Fredrin masalahnya. Ambil dua. Ambil Fredrin dan ambil satu roam lagi. Nih, tapi mereka ambil dua sih. Mereka ada Khalidnya juga di sini. Jadi bakal lebih tebal memang sembari Raging Sandstorm-nya jelas ini bakal bisa mengacak-acak juga ya. Untuk bagian belakang kalau misalnya ada tipe-tipe marksman yang nggak punya skill escape. Tapi marksman mau kemana juga nih ya. Nathan masih. Nathan boleh. Tapi Nathan ini mungkin akan jadi problem nantinya. Ketika kalau Nathannya nggak Masya. bisa keluar. Nah, terdeteksi om. Terdeteksi. Aku udah bacain aku. Tapi maksudnya aku terus terang sih jarang lihat sih baru Arkeyoshi. Karena gini masalahnya, kita butuh orang yang bisa ke arah belakang. Oke, aku tadi udah sempat bicarakan tentang Pakito. Khalid karena menurut aku kalau ngomongin Khalid, ini dia one way ticket. Oke. Dengan kondisi seperti ini, dan dia belum tahu untuk romernya apa. Kalau romer heavy sih si Wah. Khalidnya udah gak bakal bisa ngapa-ngapain kalau di tangan Arkeyoshi. Dan satu-satunya kenapa aku tadi bilang jangan ambil Khalid tapi ambil Masya, Arkeyoshi akan bingung akan pakai hero apa karena backline-nya. Buat tabrak belakang ya, karena udah di ban. Tapi sebenarnya ada Lapus sih opsi mereka. Tapi sekarang ada Franco juga. Franco di sini setauku, dia bakal bisa pegangin Masyanya. Meskipun Masya punya 3 bar dan pecah itu bakal immune. Tapi kalau kena efek suppress, bakal tetap ada di sana. Berarti kondisinya sekarang Franco-nya nggak boleh jadi opener, nggak boleh jadi orang yang bisa Dia initiate. bakal nempel cover, sih. ya kan? Lebih ke tempel aja dia. Dan sebenarnya untuk susahnya ya, Masya ketemu dengan Cloud juga itu sebenarnya jadi satu problematika ya. Karena kita kalau user Masya sendiri ketemu dengan Cloud-nya pinter untuk mainin BMI-nya, kita bakal ngikut. Dan BMI bisa kan di posisi yang safe ya, dekat dengan Taratnya atau dekat dengan teman-teman yang lain. Dan itu bisa menjadi salah satu cara untuk memancing Masya ngelepasin Thunderclap-nya dan BMI-nya dipencet. Masya bakal ikut sampai dengan jauh ke belakang. Itu mungkin case-nya hampir sama dengan Roger lah kalau dia ikut dengan Lycan Punch. Tapi itu dia untuk draft kita dari game yang pertama antara Arkeyoshi dan juga RSG Singapura. Ini sama-sama menarik saya buat draftnya karena akhirnya kita melihat ada Masya buat Arkeyoshi. Dan aku lebih kepengen ngelihat apakah Xavier akan bisa bersinar di match kali ini. Mari kita saksikan, mampukah Xavier membuktikan dengan seluruh buff yang dimiliki mendapatkan kemenangan untuk timnya atau bahkan sebaliknya mau langsung menuju ke dalam Snapdragon Pro Series Asia Pacific. Oke. Ini dia. Fast farm. Kekuatan utama bagi Baxia itu sendiri ya. Baksha. Ya, dimana buat di early-nya jelas untuk dapetin purple, untuk dapetin orange-nya akan jauh lebih cepat juga. Sementara di bagian mid-nya, nakal banget. Kro terlalu dalam sih seharusnya. Nah ini dia bisa dapetin first blood. Oh. Dia bisa dapetin first blood kalau misalnya dia dipaksa di depan sana. Tapi nampaknya kondisi dari Arkeyoshi dengan power of Baxia-nya, dia mau coba untuk invite jungle menuju ke seorang Fredrin. The power of retribution kali ini didapatkan oleh seorang Nan yang memancing di depan sana. Tapi Versik, kalau dia bisa dapetin di atas jungle-nya ini dan dua-duanya, ini bakal Nannya tertinggal dan Versik level 4 om. Iya. Itu dia, mungkin kekuatan buat si Chip kali ya. Crash Course-nya dia kan ngasih damage area tuh. Itu enak banget. Dan juga efek stun-nya kan lumayan ada range-nya juga. Jadi masih ada jarak sendiri. Sementara Arkeyoshi kalau kita lihat ya mereka bisa menangin laning-nya terutama untuk area mid tadi. Dan itu sangat bagus sekali karena memukul mundur 3 hero sekaligus.
Dan di level kali ini adalah seorang macam mati yang mantap terhadap seorang Bray. Tapi damage-nya memang tidak terlalu cukup, tapi Pressford sudah di tangan para pasukan dari tim RSG. Singapura Pressford for nothing. First blood di tangan dari seorang Versik. Dan kali ini berbalik ketika dari RSG Singapura yang memiliki setup lebih baik. Tapi nampaknya dari seorang Crow kali ini gagal untuk mendapatkan Fin karena chipnya berhasil menggigit. Dan darahnya kembali lagi membuat Crow harus tercek dan menjadi korban selanjutnya. 3 point kill from RRQ Hoshi. Wow, itu 3 poin kill yang sepertinya didapatkan oleh RRQ Hoshi dengan sangat mudah ya. Karena kita juga bahkan tidak melihat bagaimana Don bisa bereaksi karena dia masih stay di bagian atas juga. Jadi mungkin kalau kita melihat ada Masya di tim lawan, itu sebenarnya kita bisa bilang bahwa Masya ini akan stay di lane-nya dia cukup lama. Oke, Rinsya dengan adanya damage yang diberikan terhadap seorang Bray memang sakit. Tapi kalau tadi memang Regin Sestromnya masuk, itu mungkin case-nya akan berbeda. Dan Vin lihat chipnya udah kegigit lagi Om. Dia udah memakan chipnya. Dan yang tandanya dia bisa langsung membuka power of portal teleport yang dimiliki. Dan Vin di depan sana langsung membuka. Fokus pun juga seorang Freddy Nan akan menjadi pilihan utama. Tidak ada power of retribution dari tim RSG Singapura dan merelakan saja turtle yang pertama. Ya, dan bahkan tadi kelihatan ya bagaimana retribution sudah dipakai tadi oleh Nan. Gila all in terhadap seorang Crow dan juga Nan. Wait. Ini berarti yang ketiga loh. Mereka udah dapetin 5 point kill. Early game yang sangat berhasil didapatkan oleh tim RRQ Hoshi membuat Skylar akan sangat kuat berada di area ini. Lihat dia level 1, satu level lebih unggul tepatnya di sana. CS harus mundur ke arah belakang. Membuat para pasukan dari tim RRQ Singapura mereka gak punya kemampuan apa-apa di early game kali ini. Iya, downnya udah bebas banget ya di bagian top. Tadi Thunderclap-nya bahkan bisa dipakai berulang kali tanpa bisa diganggu sama sekali juga. Dan RRQ Singapura, mereka tertinggal cukup jauh. Jadi sekarang kalau kita lihat Bray-nya di sini hanya akan mengandalkan Iron Hook-nya dia untuk bisa mencari sesuatu, untuk bisa membuka momentum bagi mereka. Oke, langsung fokus langsung Bloody Hound. Bray instant pick off terjadi, Red bisa dikeluarkan, Finn menjadi target utama tapi nampaknya langsung ada Xavier di arah belakang membuat seorang Nan harus hilang karena damage dari seorang Skylar tidak bisa dibendung kembali. Lihat instant pick off from Skylar, double kill, looking for triple kill dari Rinsya, berhasil mendapatkan 1 point kill kembali. 9 under 5 minutes, RRQ Hoshi, what? A gameplay dan bahkan di arah top lane dengan adanya portal yang terbuka dari seorang Vayne. Mereka kembali mendapatkan sosok dari seorang KRO. Yap. Oke, ini dia definisi dari memang sudah ada early snowball ya yang terlalu jauh juga. Tapi sepertinya Don tertarik ke area dari wilayah Turret bagian atas. Dan harus tumbang juga. Jelas itu tadi ada Bloodhound plus bantuan damage dari Turret juga. Jadi RRQ Singapura mereka masih bisa dapetin 1 point kill. Tapi untuk goalnya jauh banget. RRQ Hoshi mereka unggul sangat jauh sekali. Dan bahkan sepertinya untuk turtle berikutnya ini bisa jadi gak bakal dikontes juga oleh RRQ Singapura. Kecuali kalau memang Iron Hook-nya ada di sana. Terus follow up-nya juga ada di belakang, itu bisa. Bahkan itu pun aku bisa bilang enggak Om. Kenapa? Iron Hook siapapun yang didapetin. Kenapa aku bilang siapapun? Karena sekarang udah possibility-nya nggak mungkin. Ya kan, dia punya Purify. Siapapun yang didapetin dan nanti ada Finn dengan adanya portal, itu ngerubah segalanya loh. Iya. Itu ngerubah segalanya. Kita anggap Bray dapetin Rinsya yang paling mahal kan kondisinya saat ini. Betul. Rinsya digigit berarti semuanya hilang dan bahkan Don lihat di depan sana. Skyfisher, langsung ada teamfight kembali terjadi. Fade is coming, fokus dengan ada portal yang dimiliki The Power Registration for nothing. Mundur kalah seorang closer, tidak ada jalan untuk pulang dan lihat kondisinya Skylar free hit. Bebas dapat siapapun, Rinsya yang digigit sekalipun membuat seorang Skylar bebas free hit di arah belakang. Itu mau yang udah aku bilang, sekalipun yang ditangkap adalah Rinsya, itu gak akan bisa berubah segalanya. Bahkan shutdown sekalipun terjadi, didapatkan oleh seorang dari RRQ Singapura dengan CS-nya. Itu gak akan merubah apa-apa Om. Iya, dan ini udah lebih ke masuk ke dalam Itu kendali. udah shutdown loh yang didapetin. Ya ini kan udah kendali RRQ Hoshi juga. Lihat Skylar udah join team fight ya kan. Terus shortcutnya lebih memudahkan akhirnya untuk setiap kali team fight ada ya RRQ Hoshi bakal selalu ada di sana juga semua pemain-pemainnya. Dan Don sangat bebas sekali tadi. 1 point kill atas Crow. Gak terlalu efisien sebenarnya buat Crow sekarang ya, buat Khalid yang dipakai. Karena meskipun di awal tadi berusaha untuk memaksimalkan Sandwalk, punya mobilitas cepat, membantu di area mid. Maksimalnya mantap buat Flicker. Tapi nampaknya Skylar di depan sana terkena Registration Shutdown pun terjadi. Cairo on point karena lihat stand dari Finn kan masih mendapatkan apapun. Dan para pasukan dari tim RRQ Singapura, dia harus mengeluarkan 1 flicker dari seorang Bray. Untungnya ini gak terlalu lama kalau di tangan di seorang Bray. Iya. Nah juga masih di recall ya. Cuman yang harus hati-hati jelas closernya nih. Karena semakin lama waktu ya semakin enak ya jelas buat Xavier juga. Bakal bermain di area belakang. Jadi
Harus berhati-hati jelas, jangan sampai gamenya ke bawah terlalu lama juga sampai dengan late game. Ingat masih ada CS juga. Lihat mid lane. Mid lane bakal dipasok oleh seorang Fancy. Fancy everybody yang melihat dikeluarkan tim fight terjadi. Ada dua posisi kali ini yang berbeda. Dan bahkan dengan adanya Xavier di sana menjadi target utama. Tapi Don merasa mendapatkan poin kill atas seorang CS dan itu dia Sky Pierce. Oh wow, instant pick up dengan ada satu garukan dari jarak jauh saja. Right, nowhere to run. Gak ada jalan untuk paling dan triple kill from Skylar. Nah ini udah dapat semuanya si RK Hoshi. Dan tadi ya itu bisa aktif juga buat Sky Piercer-nya karena ada Lethal Ignition ya yang dipakai jadi ada efek burn. Sementara Don sudah terlihat cukup bebas, Rinsya dia punya satu Lightning Truncheon juga. Ketika sudah dapetin snowball seperti ini ya jelasnya RG Singapura mereka yang lebih defensif ya. Mereka gak boleh membuka secara sembarangan. Tapi kita selalu melihat bagaimana Crow juga ini selalu berada di garis depan. Berusaha untuk menciptakan poin kill. Dimana dia sedang kalah level yang akan bisa dengan mudah juga dibalikan oleh pemain-pemain RRQ. Oke. Yuk, Dan bahkan Flicker. Flicker telah dikeluarkan di sana, Raging Sestro. Fokus ke seorang Skylar dan Plodihan. Save the day for the time. RG Singapore memasakkan tim fight kembali. Tapi lihat holding line from Xavier Closer tidak terlalu memberikan impact yang cukup mahal. Killing spree bahkan didapatkan oleh seorang Versik dengan Nan. Kondisinya Skylar is coming from big line. Double kill from Versik membuat pasukan dari RG Singapore. Mereka benar-benar diacak-acak 8 menit 22 kill. Oh wow, ini bencana dari early. Iya, gue gak tahu sih ya RG Singapura ya. Mereka seakan-akan jalan sendirian juga dan bahkan wow lagi-lagi Don bisa dapetin 1 poin kill. Jadi cukup terpisah, terbelah-belah RG Singapura. Ini bakal sulit sih buat RG sendiri. 2-3-3 bukan poin yang bagus banget ya. Dan bahkan ini terlalu snowball sekali RK Hoshi. Gak ada yang bisa pegang mereka. Sementara RG Singapura mereka harus bisa melihat atau setidaknya mereka punya koordinasi. Kita melihat bagaimana Crow jalan sendirian, pakai flickernya sendirian, tapi gak ada follow up sama sekali di belakangnya. Oke, Bloodhound menuju ke arah seorang Finn, tapi ini belum menuju ke arah portal karena dia belum cukup. Crow. Belum wajib ada portal karena dengan kondisi 3 lawan 3, gak harus buka portal. Tahu gak Om kenapa? Karena dari RG Singapura juga gak punya power Om. Dan sekarang, satu pertanyaan aku, kenapa kondisi udah tertinggal 10.000 gold mereka masih paksa teamfight? Ya itu Terus. dia tuh. Diterus-terusin juga. Mungkin karena udah kayak, Dia nyari loh malah teamfight Om. karena udah mulai sulit gak sih? Oke, Versikan terperangkap. Tapi di sana nampaknya ada Fade dengan ada portal mereka fokus ke arah seorang Closer. Instant pick up pun terjadi membuat para pasukan dari tim RG Singapura. Mereka kehilangan 2 pemain dapat ketiga. Double kill ini menjadi game pertama di tangan RRQ Hoshi. Wow, 26-3 game time di bawah 10 menit dah. nih ya. Ini apa? Ada apa sih hari ini pada buru-buru semua ya? Pembantaian ini Om. Aduh. Masalah gini loh, beda buru-buru game